Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, menarik memang untuk melihat respon-respon netizen di sosial media setelah pertandingan timnas melawan Australia. Bahkan ini mungkin karena suasana Ramadan ya. Yes, Ketua betul. PSSI itu responnya memposting surat An-Najm. Mungkin kita bisa lihat ya VT-nya ya. Mungkin Andi Kumala mungkin bisa dibacakan juga ya. Iya, jadi dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan seterusnya. Sebagai pakar komunikasi nih mungkin sekaligus ya Bang Ege. Ini kira-kira maksudnya apa nih Nanti Bang biar Ege? kalau untuk masih ada tunggu iya, Bang. nanti biar ayat dengan ayat dibahas oleh Ustadz Riko Ceper barangkali ya. Nah, kalau ini Andre Rosiade ya. Tadi juga Bang Ege bilang ya bagaimana ada isu-isu lain di luar lapangan. Ya, kalau Andre Rosiade pernah cerita bahwa ini kalau ini terjadi dan ternyata di Australia terjadi, nanti ketika besok melawan Bahrain akan ada yang teriak Sintayong. Tapi saya mau balik ya sedikit mengatakan orang suka mengatakan kalau EG itu memuji juga prestasi Erick Thohir. Iya dong, kalau untuk SEA Games kita puji dong ya, setelah 32 tahun kita dapat begitu. Nah, saya cuma mau mengatakan gini, Erick Thohir ini lepas dari mungkin ada pembinaan Liga 1, khususnya Liga 2, Liga 3, artinya tidak secepat naturalisasi. Yang mau saya katakan dengan ayat tadi, dia barangkali ingin menunjukkan bahwa dia berusaha itu tulus. Kenapa berusaha tulus ya? Yang paling aman bagi Erick Thohir itu adalah tidak mengganti pelatih. Karena apa? Tidak mengganti pelatih, tidak menanggung resiko, betul nggak? Betul. Nanti kalau ada terjadi kita tidak lolos, misalnya, apakah tidak lolos langsung atau tidak lolos 3 dan 4, bukan salah dia, salahnya pelatih. Nah, mungkin ayat ini ingin mengatakan dia berusaha sungguh-sungguh untuk sebuah timnas dan kelolosan, memanfaatkan momentum yang ada, walaupun itu suka kabur 2034. Padahal 2030 itu kata FIFA. Nanti sudah bertambah, sudah 62 tim katanya. Iya, yang buat 2030 karena 100 tahun 2030 ya, 100 tahun. Berarti artinya di situ kita harusnya lolos. Oke, kayaknya juga saya mau minta tanggapan dari Pak Haji Riko Ceper begitu ya terkait postingannya Pak Erik dan Andre Rosiade seperti apa, mungkin ada ayat-ayat yang dicantumkan di situ, tanggapannya seperti apa? Bang Ceper. Waduh, yang pertama mohon maaf saya belum haji. Saya juga masih banyak belajar. Itu mungkin bidangnya aja lah yang memaknai ungkapan kata yang disampaikan itu gitu. Takut nanti malah keliru, interpretasinya beda nanti gitu ya. Bahkan kalau yang ini yang dari Bang Andre Rosiade, Bang Ceper. Prof EG itu pakar komunikasi itu. Ya. Tapi saya nggak berani masuk ke komunikasi religiusitas. Nah, ini kalau tanggapannya soal postingan Andre Rosiade yang juga menilai bahwa inilah Indonesia rindu STY begitu Bang Ceper. Iya, memang STY cukup lama ya, hampir ya 5 tahun, lebih 4 tahun, 5 tahun segala macam itu prosesnya jatuh bangunnya sudah dilakuin gitu ya. Dia udah tahu iklim banget persepak bola nasional. Kalau memang kemampuannya grade-nya baru sampai di B, jangan dipaksain di A gitu ya. Kemudian bahwa serta-merta ngambil dari negara kincir angin yang sama, bahasanya sama. Tapi kan kita nggak tahu dulu pergantian ini kan masih kadang-kadang jadi misteri. Jadi misteri kenapa? Oh, ada perkumpulan pemain, Bang J ngumpulin lagi, ada bisik-bisik tetangga dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ketua Umum juga harus ambil satu keputusan berat, take over. Kita nggak tahu apa yang di belakang ini yang mungkin menyelamatkan sebuah tim yang lebih besar. Entah apa itu. Nah kan kita percaya aja, kita support aja, kita dukung aja. Kalaupun memang seperti ini, pergantian di tengah memang sangat riskan, di tengah kompetisi. Tapi mungkin ada 1-2 yang berhasil juga, walaupun banyak juga yang jadi jatuh bangunnya ancur-ancuran banget. Nah memang kalau mau aman, kalau Bang Effendi atau mengatakan selesaikan dulu. Jadi kalau pun cari getahnya, kena getahnya, kambing hitamnya, kayaknya Sintayong bisa kena banget tuh. Tapi ini tanggung proses ya. Kita nikmati, kita doa, nggak putus. Paling kita dukung dengan positif. Nanti tuan rumah yang baik ya untuk timnas Indonesia. Amin. Amin. Iya, senang sih melihat komentar Bang Ceper ya yang optimis gitu untuk besok, meskipun pelatihnya Kluivert mengatakan Bahrain adalah lawan yang sulit. Gimana Bang Gita? Ya, kalau Kluivert bilang lawan yang sulit ya pasti dia sangat berhati-hati sekarang. Itu juga omongannya dia, saya mengharapkan adalah dia juga memakai strategi yang lebih hati-hati dibandingkan dengan pada saat kita bertanding melawan Australia. Kadang-kadang melawan Australia itu juga saya agak anehnya adalah kok dia seperti menarik ludahnya untuk kata-kata yang telah dia sebutkan. Contohnya adalah
dia akan memasang pemain-pemain yang punya menit bermain tinggi. Ya, ya. Itu Nathan Chuaon tuh kaget saya. Tuh. Kok Nathan Chuaon yang dipakai? Sedangkan kita ada Joao Pelopesi, walaupun dia baru ya, tapi kan reputasinya sebagai gelandang bertahan oke. Atau Ivar Jenner lah yang biasa bermain sebagai sebagai partner dari Tom Hai selama ini. Kemudian itu tadi di belakang dengan 2 center back ya harusnya jangan Miss Hilgers. Bukan menganggap Miss Hilgers nggak bagus, dia bagus banget. Cuman ini kan pemain instingnya adalah bertahan tinggi ya. Dia tuh nggak pernah bisa bertahan down deep tuh dia nggak pernah bisa. Di Twente juga. Dia kalah 2-6 dari Feyenoord kan karena dia bertahan terlalu tinggi juga. Lawan Bodo Glimt juga kan waktu di UEL. Artinya apa yang dia lakukan di klub kan kadang-kadang kebawa ke tim nasional juga sehingga semuanya tinggi. Akibatnya kan semuanya jadi tinggi terutama untuk mengejar gol saat itu. Nah, dengan Kluivert ngomong seperti itu saya yakin bahwa memang tidak gampang melawan Bahrain. Kita punya peluang terburuk adalah hasil imbang gitu. Jadi ya kalau tidak hati-hati ini yang harus dilakukan Kluivert adalah lebih berhati-hati untuk kemudian memukul Bahrain. Berarti ada perang psikologi juga yang kemudian dikatakan oleh Patrick Kluivert. Dia kayaknya tidak ingin masyarakat jadi high expectation lagi dengan hasil yang sudah didapat. Tapi mulai diperbaiki ada beberapa kata optimis. Jadi kalau saya mau mencatat yang pertama tadi agak bercanda ya soal Ustadz Rico Ceper walaupun tadi dia mengajak kita berdoa lah gitu. Dia orang baik gitu. Nah pada bagian lain kita harus mengakui bahwa Bahrain sekarang lebih membaik. Ya betul. Juara Piala Teluk. Juara Piala Teluk. Jepang baru berhasil mencetak gol di menit 67 Kemudian 66 dan 87 misalnya itu lebih dari 1 jam loh. Nah pada bagian lain pemain-pemainnya luar biasa. Jadi kipernya Ibrahim Latvala, Kuail Aswad sebagai jenderal lapangan tengahnya. Ada Muhammad Yassin Maron yang nyetak 2 gol ke gawang kita. Lalu Al Jabar di depan yang nyetak gol melawan Australia. Al Hayam dan Al Madan di depan. Jadi ini bukan lawan yang gampang. Sekali lagi, nah kita akan menghadapi kenyataan. Mudah-mudahan Kluivert ini, saya lama di Belanda juga, Kluivert ini dapat mental Belanda lah gitu ya. Artinya nggak apa-apa diteriakin gitu, out dan segala macam. Dia mudah-mudahan tampil all out dong. Nah itu, jadi dia tetap tenang sebagai dirinya, tetap tampil all out. Walaupun banyak juga yang tampil all out gitu. Atau yang lain all dan out. Atau semuanya out. Saya mau katakan kembali adalah begini, mudah-mudahan saya tetap sayang sama siapa saja, termasuk juga orang yang sayang pelatih yang lama juga nggak apa-apa dong. Masa kita ubah hatinya, kita paksa nggak apa-apa. Dan nanti pun kalau terpaksa nih, mereka juga meneriakan Sintayong lagi, misalnya gol yang ditunggu lama, sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Tapi begitu tim kita, nah kita berharapkan lebih berhati-hati nih, menerapkan strategi yang tepat. Kemudian mungkin lagi-lagi 15 menit pertama penting, 5 dan 10 menit itu membaca permainan lawan ya. Dan kalau itu kita nanti sudah mencapai titik baliknya, ayo sama-sama kita dukung gitu. Karena lihatlah saudara-saudara kita tadi yang saya sebut dari Abu Dhabi, Bahrain, datang gitu ya. Australia semua datang. Ayo sama-sama kita sekali ini. Kan beri kepercayaan berapa kali lagi? 2 kali lah ya. Itu 2 kali adalah hidup mati. Dan lawan Cina kan. Karena intinya adalah kalau kita mengalahkan Bahrain, kita mengalahkan Cina, kita garansi untuk masuk ke putaran keempat. Putaran langsung final kan sekarang udah sulit ya. Sudah sulit. Dengan Australia 10 poin, kemudian Arab Saudi 9 poin. Ini hanya 3 negara yang bertanding. Kalaupun mereka kehilangan poin pada saat mereka berhadapan nanti, ya tetap salah satu yang akan tetap lolos kan betul. Kita. Yang paling saya takutkan juga di pelan-pelan maaf ya, Bahrain belum pernah ke Piala Dunia. Dia sangat ingin ke Piala Dunia. Dan kita sama-sama dong Presiden Asia ini itu berasal dari Bahrain. Dan saya agak bingung ya. Wasit VAR-nya ini seperti rindu menjadi wasit Indonesia. Itu si Fakom Po Udom itu. Yang ngasih penalti. Betul, yang ngasih penalti untuk di Australia. Dia sudah pernah ngasih penalti di Irak, lawan Irak, lawan Qatar. Dia rindu betul. Jadi yang penalti Nathan Chuaon terhadap artinya Walker itu menurut saya hal yang ada perang ambisius ya untuk lolos ke Piala Dunia antara Indonesia menghadapi Bahrain. Di belakang kepala kita harus baik. Tadi pertarungangannya kan bukan cuma di dalam lapangan jadinya. Ada semacam tanda kutip yang tidak bisa kita buktikan di luar lapangan. Nggak selesai ya kita bahas ya. Kalau ini nggak akan habis nih. Di dalam lapangan sendiri kan mereka juga dengan guling-gulingannya udah merepotkan. Keren. Kita lanjut besok lagi Bang nih. Jelang kick off ya. Terima kasih Bang Ege atas waktunya, Bang Gita juga. Terima kasih Terima kasih Bang Rico Ceper. Jangan kapok-kapok ya diundang TV One Bang Ceper. Siap, selalu sangat serius dia, kabelnya banyak betul. Oke, dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya.